Nah, istilah banality of evil itu, banalitas of evil itu, jadi kedangkalan kejahatan. Jadi orang yang terpelajar pun nggak ngerti bahwa yang terjadi di Indonesia itu kedangkalan kejahatan tuh. Iqbal Ramadan tuh. Kamu pakai istilah yang membuat kita harus belajar sejarah. Banalitas. Ada yang ngerti nggak istilah banalitas itu? The banality of evil itu lebih lengkap begitu keterangannya. Jadi Iqbal tahu tentang keadaan dan dia rumuskan dengan bagus dengan satu istilah yang mengingatkan kita pada kelakuan pejabat-pejabat Nazi yang menganggap membunuh orang itu biasa tuh. Banal namanya itu. Kedangkalan pengetahuan menyebabkan para pejabat Nazi itu menganggap ya biasa aja, kami kan diperintah tuh. Dengan akibat 6 juta orang tewas di Eropa itu. Itu yang menerangkan pada kita bahwa mereka yang menganggap biasa-biasa aja, mereka bagian dari banalitas itu tuh. Dan ketika diperiksa di pengadilan apa namanya itu, Yerusalem itu, Eichmann dan kawan-kawan mengatakan kami nggak bersalah membunuh orang, menyiksa orang, masukin kamar gelap, kamar gas, nggak bersalah. Nah, istilah banality of evil itu, banalitas of evil itu, jadi kedangkalan kejahatan. Jadi orang yang terpelajar pun nggak ngerti bahwa yang terjadi di Indonesia itu kedangkalan kejahatan tuh. Jadi dangkal kejahatan itu dianggap biasa itu kan. Itu yang diterangkan oleh Hannah Arendt yang mengikuti proses pembuktian di pengadilan Yerusalem. Dia menulis buku itu, judulnya Banality of Evil. Dan dia masih terangkan bahwa kita harus keluar dari banalitas of evil itu dengan mempromosikan thinking in the dark times. Berpikirlah kendati dalam keadaan gelap. Jadi teman-teman yang kiri ini itu bagian dari mereka yang menginginkan banalitas of evil itu jadi semacam paduan suara publik hari ini. Ratusan orang yang ditangkap, teman-teman mahasiswa yang bergelempangan di jalan itu difoto oleh wartawan asing, itu dianggap biasa aja tuh. Oh, Indonesia baik-baik aja tuh. Ya kita bandingkan itu akhirnya dengan keadaan sekarang tuh. Orang lihat bagaimana ada bau kekerasan di situ, sementara ada anak presiden tuh mondar-mandir memamerkan kekayaan. Kontras itu yang orang lihat sekarang sebetulnya. Jadi ini bukan soal baik-baik saja atau buruk-buruk saja. Betul-betul ada kontras antara mereka yang menginginkan Indonesia ditumbuhkan dengan pikiran dan mereka yang mengabdi pada kekuasaan dan membatalkan pikiran tuh. Apa yang terjadi ketika Nazi, pikiran itu dibatalkan oleh kekuasaan. Yang dilakukan Jokowi sama tuh. Jokowi nggak suka pada pikiran. Dia cuma suka kerja itu tanpa pikiran. Itu dasarnya. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus? Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Terima kasih. Saya dan kalian baru saja diberikan istilah dan pengetahuan baru oleh Rocky Gerung. Banalitas, istilah banalitas yang disampaikan oleh Iqbal Ramadan, kemudian dijelaskan pengertiannya, definisinya oleh Rocky Gerung, menjadi pembelajaran dan menjadi perbendaharaan bahasa baru untuk kita, istilah baru untuk kita, bahwa banalitas itu di zaman Nazi ketika terjadi pembunuhan secara massal yang terjadi di Eropa, itu kesannya sebagai sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan. Jadi hal-hal kekerasan itu sudah menjadi pembiasaan dan kebiasaan di sana. Nah, hal itu kemudian juga ditarik pada kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana kekerasan-kekerasan mulai muncul di lingkungan-lingkungan Indonesia, terutama pada saat ada aksi-aksi demo di mana mahasiswa atau masyarakat yang berhadapan dengan petugas itu tidak jarang terlihat kekerasan terjadi di sana. Nah, istilah-istilah dan kejadian-kejadian yang muncul ini yang diperlihatkan oleh pemerintah dan aparat yang terkesan membiarkan kejadian-kejadian penangkapan, pemukulan terhadap peserta demo, itu kemudian diistilahkan sebagai banalitas.
Nah, dari kuliah dan penjelasan Rocky Gerung barusan ini, apakah kalian sepakat bahwa keadaan Indonesia saat ini atau kondisi yang ada saat ini yang saya dan kalian saksikan baik secara langsung maupun melalui media-media dan televisi, apakah kalian sepakat bahwa ada pembiaran yang terjadi di sana sehingga istilah banalitas itu layak untuk disematkan kepada pemerintah, pemegang kekuasaan dan aparat-aparatnya. Silahkan komen dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.